Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan apa saja yang harus kita teladani dari Rasulullah. Nah, Prof, kita juga dan barangkali juga pemirsa ingin tahu sebetulnya apa saja yang harus diperingati, kegiatan apa saja juga yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam momentum Maulid Nabi Muhammad. Silakan, Prof. Ya, dari seluruh kehidupan Kangjeng Nabi itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat memang kenabian. Bersifat pribadi adalah ya beliau berhubungan dengan istri-istrinya, lalu dengan anak-anaknya, itu sangat pribadi. Dan juga beliau punya ciri khas sebagai individu, ya. Tetapi mungkin yang harus kita contoh itu adalah Kangjeng Nabi, sebagai wujud Nabi yang mempunyai tadi perilaku yang sangat mulia. Siti Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka kata Siti Aisyah, akhlak Nabi hulukuhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat Al-Quran dalam perwujudan realitas, ya lihat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira di tarikh-tarikh itu disebutkan, termasuk di pelajaran-pelajaran hadis Nabi itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang jelas ada dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi itu kan orang yang sabar, orang yang jujur sehingga disebut Al-Amin, ya. Orang yang taat beribadah. Kalau sudah beliau beribadah, sepertinya beliau tidak pernah selesai, ya. Itu yang diceritakan seperti itu. Lalu beliau juga sangat perlu kita contoh dalam hal-hal yang lainnya. Jadi mungkin ini perlu semacam gitu. Itu yang kita contoh. Oleh karena itu peringatan mungkin Muhammadiyah tidak menyelenggarakan secara khas, ya, secara itu karena bentuk-bentuk keperingatan itu bermacam-macam di dunia ini. Saya kemarin di Dubai itu menyanyi pensanjungan kepada Rasulullah SAW. Pakai rebana, ya, memuji sholawat pada Nabi, ya. Mungkin ada kalanya sholawat Badar, ada kalanya sholawat Tola al-Badru alaina, dan kalau di daerah yang lain membagi-bagikan makanan, seperti di Afghanistan atau di Pakistan membagi makanan. Ada juga yang seperti kita ceramah-ceramah agama yang mengingatkan kepada risalah Nabi. Lah bermacam-macam. Tetapi yang kita inginkan adalah jangan sampai memperingati Nabi itu melanggar aturan agama. Contohnya, pada bulan Maulid ini banyak orang yang mensucikan jimat, ya. Jimatnya dibersihkan, dimandikan, ya. Saya kira akan di Muhammadiyah itu tidak dikenal jimat-jimat seperti itu, termasuk sihir. Juga dalam bulan Maulid ini mengunjungi kuburan-kuburan keramat, ya. Jadi Muhammadiyah tidak seperti itu. Dan di kita itu justru tadi kalau bisa ada gerakan-gerakan santunan-santunan sosial, ya. Pengobatan-pengobatan gratis, membagikan makanan, yang itu aja, yang seperti meniru akhlak Nabi yang saleh seperti itu. Penyantun, pengampun, pemaaf Nabi itu, ya. Hayyinun itu lemah lembut. Layinun itu lemah lembut dalam perkara, lemah lembut dalam perbuatan. Qaribun, akrab, Nabi itu ramah sekali. Sahlun, tidak mempersulit orang. Itu akhlak-akhlak Nabi seperti itu. Saya kira kita ini perlulah di Muhammadiyah itu, apalagi kita, ya, menjadikan kita akhlak Nabi itu sebagai akhlak kita. Itu mengenanya.
Masya Allah, Prof, memang sangat banyak sekali yang harus diteladani, tapi tadi dari Muhammadiyah sendiri lebih mengedepankan dari sisi sosialnya, begitu tadi yang Prof juga sudah sampaikan, dan bagaimana kita juga menghindari yang dimaksud atau kegiatan-kegiatan untuk bid'ah yang justru tidak ada maslahatnya untuk kita. Nah Prof, kalau bisa disampaikan atau bisa disebutkan, apakah pada zaman sekarang kita sudah bisa dikatakan juga telah meneladani dari sosok Nabi Muhammad, Prof? Ya, saya kira yang bisa kita teladani. Ya. Mungkin cara sholatnya kita teladani, walaupun Nabi kan sholatnya sangat kuat, tapi kita dicoba diteladani. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu, ya kita ingin semampu kita ya. Sholat malam Kangjeng Rasul 11 rakaat, ya kalau kita mampu 11 silahkan, kalau tidak 9 atau 7, nah silahkan seperti itu. Lalu Kangjeng Nabi kan sangat ramah gitu menyapa orang, ya kita pun berusaha. Dalam Al-Quran kan disebutkan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Segeralah kamu mencapai surga dan ampunan Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang siapa? Yaituna alladzina yunfiquna fis sarri wa dara, orang yang selalu menginfakkan hartanya baik waktu senang maupun waktu susah. Ikuti oleh kita. Terus wal kaziminal ghaid, yang menahan marah ya. Nabi itu selalu menahan marah. Wal afinanin nas, memaafkan kesalahan manusia. Karena akhlak Nabi itu Al-Qur'an, kata si Aisyah, maka yang disebut dalam Al-Qur'an itu oleh Nabi dipraktekkan. Pemaaf, penyantun seperti itu. Nah, yang sekarang, zaman sekarang akhlak itu ditinggalkan. Banyak orang yang ahli ibadah, ya, tapi akhlaknya buruk, banyak. Perkataannya menyakitkan, kelakuannya kadang-kadang menyalahi agama, ya. Tapi mereka beragamanya beragama Islam. Nah, saya kira akhlak ini harus menjadi perhatian karena dekadensi moral itu sangat luar biasa. Kalau pemerintah mengatakan ada revolusi mental, ya kita mah mungkin adalah bagaimana memperbaiki akhlak itu yang tadinya akhlak yang buruk, suka berbohong, suka mencuri, suka korupsi, suka berzina, sekarang jadi akhlak kemulia, akhlak mahmudah. Ya. Saya kira ini menjadi tuntunan kita dari sirah nabawiyah yang. Masya Allah. Tadi Prof menyampaikan memang dari sosok Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya dari sifat atau akhlak yang pemaaf, tidak pernah marah, dan itulah memang yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan, apalagi di zaman sekarang ya Prof ya. Prof, kita perbincangan ini semakin menarik lagi, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TV-mu.